Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Sari Ayulan dari dalam mata kuliah simulasi dan pemodelan pertemuan ke-7. Oke, kita akan membahas tentang iconic I dan O menggunakan Simulink. Oke, yang pertama biasa kita akan menginstall package untuk yang Simulink yang kemarin sudah kita install, tapi yang untuk MATLAB-nya sekarang kita install untuk yang Simulink. Bagaimanakah prosesnya? Oke, sama seperti kemarin ya, add-on diklik, kemudian setelah itu kita download dulu from internet. Untuk support package yang untuk Simulink-nya, kemudian kita cari Arduino, kemudian setelah itu kita yang di require base product-nya kita klik yang Simulink dua-duanya ya guys. Oke. Next, di sini saya udah download, jadi nggak perlu download. Kalau kalian mesti download gitu ya. Nah, setelah itu baru install from internet ya. Terus setelah itu ya oke. Nah, diinstal from internet, nanti kemudian diklik-klik 2 kali kemudian install. Yang Simulink yang di require base productnya itu Simulink. Kalau di tempat saya sudah diinstal, jadi tinggal reinstall. Prosesnya sama dengan yang kemarin guys. Oke, gampang kan ya? Nah, kalau misalnya package-nya sudah terinstall ya guys, next berikutnya kita akan mencoba sebenarnya kalau di MATLAB sendiri itu apakah dia sudah masuk atau belum package-nya, yaitu dengan menuliskan Simulink di command window kemudian diklik. Oke, ini adalah tampilan dari Simulink Library Browser ya. Nah, di Simulink Library Browser itu isinya adalah komponen-komponen dari Simulink, di antaranya ada commonly, kemudian sync dan source. Tapi yang biasa dipakai itu memang commonly gitu ya. Commonly di situ ada delay, ada konstanta, ada macam-macam ya. Nah, kalau yang source itu biasanya berupa output gitu ya, bisa display, floating scope, kemudian ada scope atau terminator atau XY. Oke. Nah, kalau package-nya Arduino sendiri sebenarnya ada di paling bawah gitu ya, di Simulink Support Package for Arduino, ada common, kemudian ada Ethernet Shield, ada Wi-Fi Shield. Untuk Wi-Fi Shield dan Ethernet Shield ini biasanya dipakai untuk IoT ya guys. Jadi udah support nih untuk IoT-nya. Kegiatan pagi ini kita akan belajar untuk yang common dulu ya. Nanti kalau commonnya udah, untuk mata kuliah yang lain kita sudah bisa pakai yang IoT-nya. Oke guys, gampang. Nah, untuk commonly sendiri dia biasanya yang dipakai biasanya analog input, analog output, digital input, digital output. Nah, kurang lebihnya seperti itu sama PWM ya guys. Oke. Untuk uji coba awal kalibrasi, akan membuka terlebih dahulu di command management dulu. Kita untuk melihat dia itu berada di COM berapa. Oke, kita masuk di COM 4, ternyata untuk USB yang dari Arduino. Kemudian setelah itu kita run, buka MATLAB-nya, tapi pakainya run administrator ya. Diklik kanan, kemudian run administrator. Dan kemudian diklik CD temdir, di mana CD temdir ini untuk memasukkan CD yang aktif pada saat itu, yaitu untuk yang DC, users, Lenovo, application, lokal, dan temp. Kalau nggak di situ guys, tidak akan mau ya. Jadi kuncinya di situ. Kemudian kita coba masuk ke Simulink. Setelah itu kita cek dulu Arduino. Apakah Arduino-nya berfungsi atau belum. Seperti yang kemarin ya guys, Arduino nanti akan tampil seperti itu. Nah, dia sudah masuk. Ternyata Arduino-nya masuknya di COM 4, kemudian boardnya Uno dan lain sebagainya. Itu sebagai keterangannya ya, Jeng. Next berikutnya, kita masuk ke Simulink. Nah, biasa guys, untuk Simulink kita tuliskan Simulink di command window, kemudian akan muncul library browser Simulink, kemudian kita klik tambah ya, yang di bagian atas, di situ kemudian kita bisa akan tampil jendela baru yang bisa kita masukkan beberapa jenis gitu ya. Oke.
kita coba untuk yang paling sederhana dulu, kita masukkan pulse generator, kemudian keluarannya adalah digital input, pinnya 9. Nah, setelah itu kita klik 2 kali untuk yang di pulse generator, kita coba untuk bandwidth-nya kita tambahkan jadi 50, kemudian untuk yang digital output kita masukkan untuk pin 13 ya, supaya yang sudah ada LED-nya di Uno-nya. Oke, setelah itu kita pakai run. Oke. Nah, di situ nanti di bagian tools, kemudian kita ambil untuk run on target hardware, kita masukkan Arduino Uno, kemudian akan tampil seperti itu. Kita tinggal masukkan manually untuk yang set COM portnya, kemudian kita masukkan angka 4, karena COM-nya berada di angka 4, COM 4 gitu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke solver. Kalau sudah, kita masuk ke solver, lalu kita buat infinite ya, tertentu gitu ya, infinite. Kalau stop dia infinite, berarti nanti di stopnya pada saat stop ada stopnya. Kemudian untuk frekuensi samplingnya 0,05. Ini terserah sih sebenarnya, tapi saya biasanya pakai yang 0,05. Oke guys, gampang kan ya? Oke, setelah itu sudah diganti cuma 2 itu guys, lalu klik OK. Oke guys, lalu kemudian kita compile terlebih dahulu. Nah, kalau di compile itu untuk ngeliat gitu ya, ada yang bug atau enggak. Kalau ada yang bug berarti belum bisa kita upload ke dalam Arduino-nya. Oke, setelah itu baru kita play. Setelah di play, nah nanti kita lanjut ke lihat di hardware-nya, apakah Arduino-nya di pin 13 apakah berkedip ataukah tidak. Ya, itu adalah tampilannya untuk kalau dia sudah menyala seperti itu berarti sudah betul. Oke guys. Nah, udah berkedip seperti itu berarti dia sudah betul. Next, kita masuk ke PWM. Berarti Arduino-nya sudah siap untuk digunakan gitu ya. Untuk PWM kita uji coba. Nah, untuk PWM sendiri sebenarnya paling mudah itu kita pakai LED ya, untuk ngelihat apakah dia itu nyala masuk atau tidak gitu. Nah, untuk PWM, nah coba kita masukkan di sini, kita masuk ke source ya. Source-nya coba kita pakai yang Synwave supaya nanti bisa dilihat langsung ya guys. Kemudian kita lihat menggunakan scope. Scope itu oscilloscope ya. Kemudian setelah itu baru kita konekkan dengan PWM-nya Arduino. Oke, caranya adalah Synwave dimasukkan ke dalam PWM, kemudian scope-nya juga dimasukkan di antara Synwave dan PWM. Oke, next untuk Synwave itu kita coba untuk amplitude 2255 per 2 dengan duty cycle-nya nanti bisa dihitung ya. Kemudian frekuensi biasnya juga sama, frekuensinya 10. Kemudian untuk frekuensi samplingnya kita samakan dengan yang tadi 0,05. Oke. Ya, untuk perhitungan duty cycle sendiri teman-teman sudah pernah dapat gitu ya. Dan ini saya refresh kembali untuk duty cycle. Oke, kita kembali ke PWM ya. PWM yang kita inginkan itu terserah mau kalian mau berapa, karena PWM itu ada di pin 5, 6, 7 dan seterusnya. Dilihat di Arduino-nya ya guys. Kemudian prepare to run biasa. Kita masukkan target hardware-nya baru yang Uno. Kemudian setelah itu baru kita tentukan COM host untuk manually, kemudian masukkan angka 4 untuk COM 4. Oke, gampang ya. Kemudian masuk ke solver biasa, untuk stop time-nya adalah infinitive atau INF. Kemudian untuk fix step size kita bikin 0,05 atau frekuensi time sample-nya adalah 0,05. Oke, gampang ya. Oke. Lalu setelah itu kita compile biasa di paling pojok kanan ya, kalau pojok kanan atas di compile terlebih dahulu untuk melihat apakah ada bug-nya atau tidak. Kalau masih ada bug berarti belum bisa connect ya.
Nah, oke, sudah 70%. Kita tunggu sampai 100% baru kita play. Iya, setelah kita play, kemudian kita bisa melihat dulu di scope-nya apakah dia berhasil atau tidak. Nah, itu adalah scope-nya. Ternyata dia sudah berhasil, guys. Nah, seperti itu. Kita ambil beberapa bagian aja, kita stop. Ya, oke. Next, baru kita lihat di bagian hardware-nya. Nah, untuk yang di scope-nya sendiri itu ketika kita stop itu akan memperlihatkan sampling time-nya ya. Kemudian setelah itu baru kemudian kita lihat di bagian hardware-nya. Hardware-nya seperti apa ya, guys? Saya juga penasaran. Hardware-nya dia akan seperti ini ya. Jadi berkedip, tapi kedipnya itu tidak langsung mati, matinya menyala. Oke, seperti itu dulu guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.